izin Pak moderator untuk share screen untuk Ya. menjelaskan. Ini ya. Bisa dilihat Bapak-bapak sekalian? Ya, sip. Ya. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan salam bagi kawan-kawan yang ada di Provinsi Sumsel, sobat-sobat saya, teman bekerja saya di sana. Ini sesuai dengan permintaan dari kami suruh mempresentasikan pembangunan infrastruktur PPG 3R 4 tahun terakhir di Provinsi Sumatera Selatan. Terus jalan ini. Nah, ini outline yang akan kita kan adalah tugas pokok, ada overlap, tidak apa-apa, perencanaan, strategi, realisasi, rencana kegiatan dan kegiatan restorasi gambut untuk mencegah karhutla ini sesuai dengan permintaan dari panitia. Ini seperti tadi sudah beberapa kali diulangin, mungkin bisa saya skip. Ini yang target dan masalah tugas pokok tadi, kami hanya meng-highlight saja. Tugas pokok Badan Restorasi Gambut itu ada minimal ada 9. Itu yang bidang kami adalah yang ke-8 itu konstruksi infrastruktur pembasahan atau rewetting itu yang menjadi tugas pokok dari kebutuhan kami. Deputi KOP, operasi dan konstruksi ya. Itu tadi target dan jangka tahun dan waktu-waktu di mana saja saya kira sudah banyak disebut, menguntungkan saya, langsung saya skip mungkin, sudah diterangkan presenter sebelumnya. Terus ini Pak, dalam perencanaan di tingkat tapak, itu kita yang operasi itu melaksanakan itu semua berdasarkan perencanaan yang cukup panjang, yaitu rencana teknik tahunan. Pertama kali itu yang dibikin oleh dasarnya itu berdasarkan dari satuan unit analisisnya itu 1 KHG tadi, rencana teknik tahunan dari atas itu. Setelah itu kita dari perencanaan itu kita detailkan menjadi di tingkat tapak SID DID atau kalau pakai dokumen dilakukan SID DID, jadi survei lapangan dan desain konstruksi yang tepat. Kalau tidak pakai rapid assessment. Nah, 1 unit analisisnya ketika dari SID DID itu di sini sudah di tingkat SLRG, jadi tingkat yang kewajiban saya, wilayah saya untuk melaksanakan itu, misalnya sesuai dengan kewenangan. Kalau di konsesi ya konsesi, di non konsesi. Selanjutnya untuk melaksanakan kita terjemahkan lagi dari SID menjadi rencana kerja. Rencana kerja itu kita desain pekerjaan-pekerjaan itu menjadi paket-paket kegiatan, bisa dilakukan dengan Pokmas, kelola dengan masyarakat, dan bisa juga dilaksanakan kontraktual. Secara kontraktual tergantung dari perencanaan kita. Nanti lebih menguntungkan pakai swakelola atau lebih menguntungkan pakai kontraktual tergantung dari perencanaan pengadaan barang tersebut. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita tidak bisa lepas dari perencanaan tentunya, dari Pak Didi sama Pak Noviar, tentunya dari target dari PIR, peta indikatif restorasi. Ini seperti tadi disebutkan bahwa jumlah di 7 PIR ini totally itu ada 12,932 hektar tadi. Di situ tentunya dalam waktu 5 tahun ini kita dikasih target, harus memilih, tidak bisa seluruh kawasan gambut laku kita yang rusak-rusak kita lakukan restorasi. Oleh karena itu harus pakai kriteria yang kita pilih. Kita pilih adalah pasca kebakaran 2015 sampai 2017 dulu. Karena untuk merespon dari kebakaran tadi yang menjadi awal adanya Badan Restorasi Gambut tadi. Terus yang kedua kita pilih kembali yang paling kritis adalah gambut. Ketika gambut lindung, gambut dalam itu berkanal sudah dirajang-rajang kita pilih.
di 7 provinsi itu. Itu akhirnya ketemu kira-kira 5 jutaan hektar. Padahal yang ditarget kita tentunya ketersediaan dana dan SDM itu hanya kira-kira 2 jutaan. Makanya harus kita pilih lagi. Nah, ini khusus di Sumsel kira-kira target itu menjadi 9, hampir 1 juta lah hektar itu. Terus Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, target restorasi contoh ini kita sudah mulai apa namanya, di lapangan. Jadi sudah ditampak ini sebagai contoh gambaran, Pak. Ketika di tabel, di perencanaan, dan di anu itu masih sifatnya diawang-awang. Ini sekarang kita prakteknya itu begitu. Itu ternyata setelah kita contoh saja KHG Sungai Brunei, Sungai Sibumbung di Kabupaten Oki, itu di dalamnya itu seperti yang disampaikan Ibu Mirna tadi, sama Pak Didi tadi, di dalamnya itu sudah ruwet. Dalam satu KHG pun dalamnya itu sudah banyak izinnya dan lain-lainnya. Itu di situ. Itu ada yang gambut dalam, di dalamnya itu lebih banyak konsesinya. Konsesi dan target tirnya itu hanya sedikit. Jadi yang melaksanakan seperti Ibu Mirna tadi betul, itu tidak bisa dilakukan oleh BRG sendiri atau entah itu harus sifatnya kolaboratif dari orang-orang yang mempunyai kewajiban di KPH ini. Misalnya ada di situ ada konsesi, konsesi itu yang di akhir itu, ada yang hutan fungsinya hutan lindung atau prioritas gambut berkarang dan lain-lain itu ada penguasa-penguasa sendiri harus secara bersama. Dan biasanya dalam satu konsesi itu, satu KHG itu mempunyai sistem dia tidak tidak melakukan restorasi. Dia pasti melakukan restorasi juga, entah bagaimana bentuknya, dalam sistem-sistem tertutup. Jadi ada sirkuit-sirkuit sendiri gitu di dalam ini. Nah, nanti tinggal mengatur tataannya hubungan satu dengan lainnya itu yang harus kita atur kebersamaan itu. Terus nanti yang dinas, kehutanan, provinsi, masyarakat itu ya di APL dan lain-lainnya. Terus Bapak-bapak, Ibu sekalian ini tadi sudah disebutkan, sehingga karena ruwetnya tadi itu terus dibagi ketemulah target kita 2,6 juta hektar itu. Yang terdiri setelah dianalisis dibagi yang apa namanya? Yang konsesi untuk penugasan itu kawasan konservasi yang telah disebut-sebut tadi berkali-kali, tapi saya ingat sekali karena penting. Kawasan konservasi itu 203 hektar, hektar itu menjadi penanggung jawabnya adalah pemangku kawasan TN dan kawan-kawannya. Area konsesi yang 1,7 juga yang menjadi tanggung jawab restorasinya itu 1,7 tadi. Kawasan lainnya yang di luar termasuk hutan produksi ya, di luar hutan konservasi, hutan lindung, apel dan izin ini menjadi tanggung jawab sesuai kewenangannya dengan tugas pembantuan pada Pemda sesuai kewenangan dan difasilitasi oleh BRG. Kalau yang kawasan konservasi itu enggak tanggung jawab pusat, makanya yang merestorasi pusat melalui Taman Nasional, balai dan lain-lainnya. Kalau yang menjadi sudah ada tugasnya masing-masing. Saya kira pembagiannya seperti itu dan BRG bersifat koordinasi memfasilitasi para pihak yang melakukan itu dan bersifat seperti tadi karena cepat dan mana yang penting dulu didahulukan itu sifatnya lebih quick respon tadi. Terus pendekatan dasar adalah pembangunan infrastruktur, prinsip-prinsipnya itu harus berbasis landscape. Terus sistemnya itu tertutup dalam satu KHG itu. Jadi KHG dengan sistem secara alamiah itu sistemnya tertutup. KHG 1 tidak bisa mempengaruhi sistem hidrologi KHG lainnya. Tapi dalam satu KHG itu satu dan lainnya dan penggunaan kawasan satu dengan penggunaan kawasan lainnya yang misalnya di situ ada perkebunan, ada HTI dan ada masyarakat itu saling berpengaruh oleh tujuannya itu. Terus oleh karena itu di situ kita manage dalam tujuan utama pembangunan PWG hidrologi itu adalah untuk menahan lain-lainnya itu.
Terus tujuan dari pengelolaan tentunya dalam KHG itu ada 2 prinsip. Jadi kawasan tidak perlu tidak hanya dilihat-lihat saja, tapi kalau di kawasan lindung, kawasan konservasi yang sifatnya konservasi itu kita mengatur dengan water conservation, kita konservasi air itu. Tapi di kawasan budidaya, kawasan lain itu untuk water management yang bisa kita manfaatkan nanti secara teknis diatur dari apa, bangunan-bangunan konstruksi hidrologinya. Nah, ini bisa dilakukan ketika itu dalam konservasi ya dengan rewiting crush, diblok gitu kanalnya itu di kawasan hutan lindung, di hutan konservasi. Tapi kalau kawasan di budidaya, air itu kita manfaatkan, teknik pembangunan konstruksinya dengan teknik yang pakai spillway. Jadi air kita tahan, di samping itu kelebihannya kita alirkan ke bawahnya untuk dipergunakan sebagai pertanian dan lain-lainnya. Kira-kira begitu. Ini contoh ya, contoh di lapangan yang begitu ruwet juga. Fungsi kawah ini terdiri dari situ ada dalam KHG Sungai Brunei Sungai Sibumbung itu di dalamnya itu ada APL, area penggunaan lain. Itu ada macam pemukiman dan lain-lain. Terus di dalamnya lagi ada kawasan hutan yang warna hijau itu. Kalau ada kawasan hutannya dan ada konsesinya yang garis-garis konsesi itu. Jadi kita yang APL itu yang kita restorasi yang ada dalam PIR, itu tugas bisa dilakukan pembantuan atau dilakukan oleh BRG. Jadi yang anunya kecil sekali yang bisa kita lakukan karena semua banyak didominasi oleh kawasan konsesi. Saya hanya mau menceritakan di situ betapa tidak semudah yang tidak semudah yang masih diangan-angan, di perencanaan, tapi dalam prakteknya itu sudah ruwet seperti ini. Terus Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tentunya di samping apa namanya, di samping kita kelola fisiknya, kita kelola hidrologi, tentunya kita kembali lagi kita kelola manusia yang ada di situ, landscape manusianya kalau menurut Bu Deputi tadi. Kita analisis dulu, di situ itu kira-kira ada 61 desa yang sudah dan itu yang harus masyarakat yang terkait, yang hidup dari turun-temurun atau gimana itu terkait, tergantung dan interaksi dengan kawasan gambut tadi. Itu tidak bisa kita naifkan, harus kita kelola dengan baik dan dan masyarakat yang di situ itu seperti yang di tingkat tapak yang paling siap dan paling menerima dampak dari kalau gambut itu terjadi kebakaran dan lain-lainnya. Itu harus kita analisis di situ ada 61 desa, Pak. Yang sudah tadi itu kita kelola di situ, ada yang kalau itu banyak kaitannya dengan konsesi, tentunya yang membina masyarakat di situ ya konsesi itu. Kalau di luar itu ya mungkin BRG dan lain-lainnya dengan membentuk desa peduli gambut tersebut. Itu banyak sekali desa-desa yang sangat berpengaruh di situ itu sampai. Terus Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa untuk merestorasi dari kerusakan itu kita melalui 3 pendekatan strategi pelaksanaan restorasi ya dengan SWIG meskipun sifatnya SWIG dengan yang dikenal dengan 3R atau 3P yaitu pembahasan kembali gambut. Pembahasan kembali gambut itu artinya yang dibasahi kawasan kawasan gambutnya yang dikelola, yang bisa kita kelola adalah dengan mengelola kanal-kanal yang tadi kanal-kanal yang ada di permukaan itu. Kalau ngelola permukaan air di lahan gambutnya kan kita tidak bisa, yang kita kelola adalah kanal-kanal dengan membuat timbun kanal, bisa membuat sumur bor dan backfill dan lain-lainnya. Di samping itu tutupan lahannya kita lakukan di mana yang bekas terbakar, di situ gambut itu asalnya dari hutan, tentunya yang terbakar terbuka itu kita lakukan revegetasi. Terus yang ketiga, toh akhirnya kembali ke masyarakat yang ada di sekitar situ. Makanya gitu perlu ada apa namanya yang peningkatan kesejahteraan masyarakat itu dengan berbasis lahan, berbasis water atau berbasis lingkungan itu yang dilakukan selama ini strategi pendekatan untuk restorasi gambut.
Ini kalau sesuai dengan permintaan, ini realisasi ya yang ada di Sumsel, yang di anu kok hilang. Yang ada di Sumsel sampai dengan dari 2017 sampai 2019 sih kita telah membangun kanal, sekat kanal kira-kira 774, sumur bor 331, timbun kanal pada kawasan konservasi di Padang Sugian ini kira-kira sebanyak 37 unit. R2 revegetasi meskipun sifatnya itu plot, ini nyala 250 hektar, R3-nya 66 paket. Nah ini kalau direalisasi R1 totalnya itu kira-kira ya segitu di Sumatera Selatan atau yang sampai sekarang R1-nya sudah sekian bisa dibaca sendiri, total secara 7 provinsi juga yang BRG kerjakan sampai 2017 itu sudah datanya seperti itu. Sumatera Selatan. Terus ini gambar-gambar ya, gambar-gambar yang IPG sekat kanal yang dilakukan itu. 3 menit ya Pak Sus? Ya, 3 10 menit menit. Ya. Sudah berapa menit Pak? Kurang 3 menit? Ya. Nah, ya ini pembangunan sekat kanal, ini sumur bor, eksternya itu, dan di situ backfill, penimbunan kanal untuk yang kawasan-kawasan yang memang tidak bisa konservasi dan lain-lain, di situ untuk water konservasi kita lakukan penimbunan kanal yang sifatnya hard. Ini prosesnya kita bangun di Padang Sugian. Kegiatan R3 revegetasi ini menanam, menghijaukan tanaman-tanaman itu untuk menjaga dengan digabungkan dengan tanaman pangan supaya masyarakat tetap strategi tanaman pangan ditumpang sarikan supaya masyarakat tetap punya aktivitas dan pendapatan sambil menunggu tanamannya itu. Kalau tanaman keras saja sekali nanam terus ditinggal pulang nanti. Itu bagian dari pendekatan. Nah, ini yang revitalisasi ekonomi dilakukan banyak sekali yang telah dilakukan ya. R3 dan lain-lainnya, ada kambing, ada yang bisa mengembangkan wilayah. Ya, lebah madu dan lain-lainnya, ini banyak sekali yang kita lakukan. Dan lain-lain kegiatan revitalisasi ekonomi juga banyak kita lakukan, tentunya yang masyarakat berdampak. Nah, ini restorasi yang 2020 rencananya seperti ini. Mana kembali ke mana? Kira-kira untuk Jambi itu pada tahun 2020 untuk R1-nya 20 R1 pembangunan 72 unit, R2 pemeliharaan sifatnya yang tanaman-tanaman 150, R3-nya ada 21 paket. Terus menghadapi restorasi tentunya sebetulnya BRG itu tugasnya bukan untuk menghadapi kebakaran itu, tapi sebetulnya tugas kita itu adalah membasahi gambut, tapi ketika ada kebakaran, kita juga punya kegiatan meskipun sifatnya terbatas Bapak sekalian dan kegiatan yang sifatnya pencegahan dengan OPGRK, operasi pembasahan gambut rawan kebakaran, ketika sudah penanggulangi meskipun kecil ada OPCLGT, operasi pembangunan cepat lahan gambut terbakar itu kalau sudah terbakar dengan pembangun sumur bor. Langkah-langkah yang untuk menghadapi ini kita sudah memetakan lokasinya, keberadaannya, menginventarisasi fungsi dan ketersediaannya, baik sumur bornya sudah kita lakukan pemeliharaan supaya tetap ada berfungsi dan alat-alatnya kita ceki semua supaya tidak macet nanti di dalam. Dan kita sudah harus membuat kontak person. Tentunya kita hanya dalam karhutla itu kita subsistem, kita harus melapor kepada gugus tugas karhutla yang ada di daerah. Kita hanya bagian dari mendukung, mensupport dari tim gugus tugas karhutla yang ada di provinsi BPBD dan lain-lainnya. Ini rekapitulasi dan lain-lainnya, pelaksanaan anggaran untuk OPCLG dan lain-lainnya Pak, di Sumsel itu kira-kira ada 700-an yang di DP, di daerah pun juga ada. Terus ini yang terakhir, konklusinya menurut kami, restorasi gambut itu kesimpulan dari pelajar dari 5 tahun itu, tidak dapat dilakukan secara parsial, harus dilaksanakan secara holistik berdasarkan kesatuan hidrologi gambut. Karena satu dengan lainnya harus berhubungan, saling berhubungan ya. Restorasi gambut tidak bisa dilaksanakan secara instan, tapi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. Itu sudah di mana-mana pun restorasi itu
tidak semudah itu. Makanya kita untuk itu dengan 5 tahun ini untuk merespon kebakaran dan lain dengan quick response tadi. Kalau restorasi yang sebenarnya itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan biaya yang besar. Restorasi gambut seperti yang disampaikan Bu Mirna tadi tidak bisa sendiri, harus kolaborasi. Kolaborasi itu tidak ada yang mimpin, tidak ada yang apa, tapi sama-sama sepaham untuk melakukan restorasi, baik pemerintah provinsi, pusat, pemegang konsesi, perguruan tinggi, dan lain-lainnya. Yang keempat, lahan gambut yang masih utuh. Gambut itu tidak hanya dilihat-lihat saja, yang mau utuh, intek itu tetap dijaga, dipertahankan, sesuai dengan terus yang selain itu bisa dimanfaatkan juga pada kawasan produksi dengan tidak hanya dijaga tapi juga dimanfaatkan tapi tetap menggunakan kaidah restorasi gambut yang rusak diperbaiki dengan yang rusak itu tentunya yang akan kita restorasi dengan membasahi kembali untuk mempertahankan tinggi muka air itu supaya karena gambut itu dengan air dengan pendekatan yang kita lakukan tadi 3R tadi. Saya kira waktu dari kami sekian. Pak Nugroho, terima kasih. Kalau nanti bisa didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sus. Waktunya.